Kami percaya Tuhan pasti ada mujizat setiap hari yang kami rasakan dalam setiap nafas hidup kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu yang tercurah melimpah luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya mengerti dan memahami setiap firman yang ditaburkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Semua orang pada mudik ya, sebelum mempersiapkan mudik untuk lebaran. Tapi saya dalam satu minggu sebelum ini, saya dengan khususnya Pak Bambang ya, kami malah sibuk keluar. Sabtu kami pelayanan di Blitar, berangkat pagi. Saya tidak tahu Blitar yang mana, tapi di Broncos, terus masuk ke dalam lagi ya. Ternyata itu jalannya masih makadam. Jadi yang saya rasakan itu capek di jalan ya. Jadi antara Surabaya berangkat jam 6 sampai di Blitar yang masuk ke dalam itu mau ke dekat pantai selatan, itu kita mencapai sampai siang hari jam 1 dari jam 6. Bayangkan berapa jam, karena jalannya itu sudah nggak enak. Kita setelah pelayanan di sana juga penginjilan, minggunya saya tidak bisa datang ke sini karena saya juga langsung melanjutkan dengan tim, dengan Pak Yusak Sujarwo ya, Pak Bambang, kita pelayanan sampai selesai minggu. Seninnya kita juga masih ada kegiatan. Puji Tuhan bisa memenangkan satu jiwa ya. Jadi kita membaptis satu orang yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat, tapi hidupnya berantakan. Dia tinggal di daerah Undaan, dan waktu sharing dengan kita, dia setiap mendapat job atau pekerjaan itu jumlahnya miliaran. Tapi apa yang dirasakan, dia tidak bisa merasakan hasil daripada pekerjaannya itu, dan selalu kurang. Dia sharing, makan pun tidak bisa, sampai berhutang. Padahal dia dapat pekerjaan itu sampai bermiliaran. Tapi untuk makan saja dia ngutang. Kalau kita berpikir secara logika kan tidak mungkin ya. Uang yang didapat atau dari hasil itu miliaran tendernya. Tapi kenapa dia tidak bisa makan? Ternyata punya usut, dia memang tidak pernah bergereja walaupun dia Kristen, Katolik. Dia juga percaya sama dukun.
Nah, dari situ kita sharing, kita kuatkan, kita injili. Akhirnya pada hari Senin waktu itu kita baptis, dia langsung merasa semuanya sepertinya tidak ada beban. Yang dia rasakan semuanya terlepas dari ikatan-ikatan kegelapan. Ya, puji Tuhan, kemarin saya dapat telepon juga. Dia sudah bisa merasakan kasih Tuhan. Setelah dibaptis, istrinya pun kembali. Ya, waktunya kan berpisah, karena untuk menghidupi sehari-hari aja dia masih ngutang. Nah, ternyata setelah dibaptis ada pemulihan dari Tuhan, istrinya kembali, sudah berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Puji Tuhan, sekarang dia mendapatkan pekerjaan walaupun tidak sebesar yang dia inginkan, tapi bisa mencukupi, bisa menghasilkan, bisa dirasakan baik anak dan istrinya. Dalam suasana Lebaran ini, saudara kita yang di seberang memperoleh kemenangan. Mereka memulai kemenangan karena apa? Satu, menjalani puasa selama 1 bulan untuk bisa menahan nafsu makan, nafsu marah, semuanya. Dan menyelesaikan dalam 1 bulan. Dan hari kemenangan yaitu mereka sebut Idul Fitri, kembali ke fitrah ya. Jadi mereka itu memperoleh kemenangan karena bisa mengalahkan hawa nafsu. Ya. Pada pagi hari ini saya membagikan hidup dalam berkemenangan di dalam Tuhan ya. Karena di zaman akhir ini kita tidak dapat memungkiri bahwa kuasa jahat gencar terus bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Sadar bahwa kita terus bersandar kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita berkemenangan. Pada saat ini, dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan 4 langkah hidup berkemenangan dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dan memegang firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Padahal kita diingatkan di dalam 1 Petrus 5
ayatnya yang ke-8 kita diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari-hari ini kita selalu diingatkan untuk selalu berjaga-jaga. Kita sebagai orang percaya, kenapa kita harus berjaga-jaga terhadap lawan kita si iblis? Karena kerjanya si iblis itu mengganggu, menggoda supaya kita jatuh dalam dosa dan menjadi binasa. Tidak ubahnya seperti singa yang mengaum-ngaum. Coba kita rasakan kalau kita berada di tengah hutan, ya. Terus kita mendengar suara singa. Apa yang ada dalam benak pikiran kita? Satu, pasti kita akan ketakutan, ngeri. Wah, jangan-jangan nanti kita diterkam. Kita pasti dalam ketakutan. Padahal apa yang terjadi belum tentu apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu kalau singa itu apa yang terjadi dengan singa itu di dalam hutan. Mungkin singa itu dalam keadaan terkurung. Kan nggak bisa ngapa-ngapain sama kita. Cuma kita punya pikiran, wah dengar suaranya aja sudah ngeri. Ya toh, kita ketakutan sendiri. Itulah kita manusia. Selalu khawatir. Kita dihadapkan berbagai macam masalah. Itulah yang membuat kita untuk selalu takut, karena iblis kerjanya, atau ibaratkan singa, itu mengintimidasi kita. Supaya apa? Mereka bertujuan untuk membuat kita selalu bingung, supaya kita patah semangat dan kehilangan kesabaran. Kita cari tempat lari, tempat perlindungan. Jadi nggak sabar, dengar suaranya singa aja kita seperti diintimidasi. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa nantinya kita ini sudah ditelan. Sementara apa kenyataannya? Kita ini kan hanya mendengar, tidak tahu singa itu bagaimana atau iblis. Dan iblis itu sebelumnya belum menyentuh kita, tapi kita sudah ketakutan. Hari ini kita diingatkan supaya kita sadar akan serangan iblis dalam hidup kita. Setiap hari iblis itu selalu berusaha untuk menyerang kita dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan masalah tentang hidup kita. Siapa di sini Bapak Ibu yang tidak ada masalah? Semuanya pasti mengalami atau ada masalah dalam kehidupan kita. Kadang masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Belum selesai yang satu, timbul lagi yang lainnya. Jadi kita ini merasakan beban kehidupan ini sangat berat. Karena apa? Masalah yang bertumpuk-tumpuk.
Jadi kerjanya iblis itu membuat kita ini khawatir karena adanya masalah-masalah yang bertumpuk. Dan seakan-akan kita menghadapi masalah itu sendiri karena kekhawatiran kita. Dan masalah itu ibaratnya seperti gunung yang besar dan mustahil untuk diselesaikan. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus menyadari akan serangan-serangan iblis ini. Kita jangan takut. Karena kita memiliki Tuhan yang maha besar, yang maha kasih. Yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu setia terhadap janji-janji dan kasih-Nya. Ada amin, Ibu? Karena hidup berkemenangan bisa terjadi bila kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi kita ini tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Jangan sampai Tuhan itu ibaratnya obat ya. Jadi kalau perlu aja dicari. Waktu kita pusing banyak masalah baru minum obat. Setelah itu kita tinggalkan. Nah itu manusia itu kan biasa. Kalau sudah diberkati lupa bersyukur. Tapi kalau datang kesusahan, duduk bersimpu sambil nangis sambil mungkin meraung-raung ya untuk minta diselesaikan masalahnya. Ya. Kita pun harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi setiap hari kita harus membaca firman dan menghidupi firman itu. Supaya kita ini dikuasai dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya. Supaya kita jangan menyimpang dari Tuhan. Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan dan bebas dari jerat godaan iblis serta godaan-godaan dunia. Iblis itu sekarang itu kalau menggoda manusia. Contohnya, sekarang iblis itu menggoda manusia itu tidak di tempat-tempat seperti karaoke, seperti diskotik. Karena yang dipikirkan iblis, buat apa menggoda mereka? Toh mereka sama dengan saya. Iblisnya bilang begitu. Iya kan? Jadi nggak usah digoda pun mereka sudah tiap hari sudah jatuh sendiri. Iya kan? Jadi iblis nggak usah susah-susah. Justru iblis itu menggoda anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini. Percaya tidak, silakan. Supaya apa? Anak-anak Tuhan tidak mendapatkan apa-apa setelah pulang dari gereja. Contohnya, maaf ya Bapak Ibu, mungkin di gereja sana ya, banyak anak-anak Tuhan waktu mendengar firman Tuhan, buka HP, main WA, buka HP, main game. Di sini nggak ada, di gereja lain ya. Jadi puji Tuhan ya, kalau di sini tidak ada. Lalu ibu-ibu itu bilang tidak ada yang ngaku. Ya bertobat Bu ya. Jadi iblis, pekerjaan iblis itu
gampang. Jadi bukan di diskotik atau karaoke. Karena mereka sudah sama. Jadi percuma menggoda. Toh mereka jalan sendiri. Iya kan? Sudah enggak digoda pun sudah begini, minum. Ya toh? Akhirnya pulang, teler. Sudah jatuh dalam dosa, enggak tahu apa yang diperbuatnya. Akhirnya kan sampai lupa Tuhan, meninggalkan Tuhan bahkan. Nah, makanya yang terpenting kita harus tetap intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, menghidupi firman Tuhan, supaya kita dikuasai dan dikendalikan oleh firman Tuhan. Supaya iblis takut untuk mendekati kita. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Kita buka di dalam Yakobus 4 pasalnya yang ke-7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk hidup berkemenangan, kita harus sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan. Sehingga kalau kita tunduk dan taat akan perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita kerjakan, kita dapat melawan iblis. Dan iblis pun akan lari daripada kita. Karena Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita melawan serangan iblis. Yaitu dengan apa Bapak Ibu? Dengan iman yang teguh. Ada amin? Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau kita melawan iblis, kita harus mempunyai iman yang teguh. Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Pertanyaannya, bagaimana kita memiliki iman yang teguh? Yaitu kita harus selalu intim, ya, rajin bergaul dengan Tuhan. Kita harus rajin berdoa, beribadah, dan selalu belajar akan firman Tuhan. Dan kita menghidupi firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena apa Ibu? Apabila iblis menyerang atau mengintimidasi kita, kita sudah punya iman yang kuat karena firman Tuhan. Ya.
Kita tidak perlu takut lagi karena kita sudah berjalan dengan Tuhan dan Tuhan senantiasa mendampingi dan menyertai hidup kita. Kita harus selalu hidup dalam kekudusan. Itu penting Bapak Ibu ya. Kita jangan buka celah sedikit pun. Karena iblis itu tahu kalau kita sudah buka celah, di situ dia masuk untuk menggoda. Terutama kalau kita sendiri, banyak pikiran-pikiran ya. Kalau kita merenung, kalau kita lagi sendirian, apalagi lagi gabut ya, banyak pikiran, banyak masalah. Terus kita tidak ingat Tuhan, kita buka celah, di situ iblis masuk. Dan kita dalam ikut Tuhan tidak boleh mendua. Kita harus dengan sepenuh hati. Kuncinya harus benar-benar sepenuh hati, segenap jiwa, tidak boleh mendua hati. Ya. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Apalagi seperti yang saya ceritakan tadi, pergi ke dukun ya. Wah, itu Tuhan sangat marah. Jadi kita tidak boleh mendua hati dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan, yang ketiga, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya. Di dalam, kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Juga kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, luar biasa. Inilah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar yang diberikan kepada kita, bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Dan roh itu memberikan kepada kita kekuatan. Disebutkan di situ kekuatan, kasih, dan ketertiban. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan yang lain, daging itu lemah, roh penurut. Makanya Bapak Ibu, kita harus setiap hari datang kepada Tuhan dan selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Karena kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, apapun yang menjadi kehendak Tuhan dapat kita lakukan. Ya. Jadi kita harus selalu dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat,
apabila kita berkemenangan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang keempat, kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Ya, saya ulangi, kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Ke-20, ayatnya yang ke-20. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu, kita harus selalu bersekutu dengan teman-teman atau saudara-saudara seiman. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan adanya komunitas datang beribadah, baik itu di gereja, di persekutuan doa, di PI pemulihan iman, ataupun sejenisnya, atau CG ya, kalau siswa ya, connecting group. Kita saling menguatkan. Kalau kita lemah, kita dikuatkan dengan saudara-saudara seiman kita. Apabila kita ada permasalahan hidup, akan ada solusi dari teman-teman yang lebih mengerti dan paham akan permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan meninggalkan komunitas atau beribadah. Kita juga diingatkan, kalau kita sendiri, ya, orang yang hidup sendiri mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauhkan diri dari ibadah dan persekutuan saudara seiman akan mudah jatuh ke dalam cengkeraman iblis dan godaan dunia yang jahat ini. Itu sudah pasti. Kenapa saya pastikan? Apabila seorang dalam kesendirian, apalagi banyak masalah pikiran, pasti pikirannya yang enggak-enggak. Untuk bisa lepas, ya kalau dia datang ke komunitas yang benar. Kalau pas datang pada orang-orang yang enggak benar, mungkin masalahnya enggak selesai, malah lebih parah. Kalau yang enggak benar mungkin diajak dugem ya. Nah itu iblis atau setannya malah seneng. Woi saya dapat teman. Woi temanku tambah lagi. Ayo mari kita happy. Nah ya toh. Jadi kalau kesendirian itu saya pastikan kalau dia lagi ada masalah, masalahnya enggak akan selesai. Ya memang saat itu mungkin masalahnya bisa selesai hanya sekejap waktu malam aja. Setelah pulang, dia kembali, masalah itu timbul lagi. Jadi, jangan sekali-sekali kita meninggalkan ibadah. Kita meninggalkan komunitas. Ada juga yang karena sesuatu hal di komunitas akhirnya saling membenci, itu juga enggak baik. Wah aku benci ketemu orang ini lagi. Nah, ya toh. Kadang kan di situ. Di komunitas kadang-kadang yang enggak enak, ada tersinggung. Nah itu yang tidak boleh. Jadi di komunitas, di dalam ibadah, baik gereja, persekutuan doa, maupun yang lain,
itu harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Kita tidak ada dalam cengkeraman iblis. Supaya kita tidak dalam godaan. Marilah Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, supaya berkemenangan dalam menghadapi godaan iblis dan godaan dunia yang jahat ini. Ya, saya ulangi, saya bagikan 4 tadi, yaitu yang 1, kita berkemenangan, 4 langkah hidup berkemenangan dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dan memegang firman-Nya. Yang kedua, kita harus tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Dalam setiap pekerjaan kita, kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk selalu menuntun, membimbing, dan memimpin kita. Yang keempat, yang terakhir tadi, kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita bagikan, dan ada 1 ayat. Nantinya kita baca bersama-sama. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mari baca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Mari kita bersama-sama membaca. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami menerima setiap perjanjian Tuhan. Kami mengucap syukur, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan kami boleh dinasehati oleh firman-Mu. Kami akan menjadi pribadi yang berkemenangan. Kami akan mengikuti setiap langkah yang sudah disampaikan. Berkati akan hamba-Mu, pakai akan hamba-Mu. Dan kami mengucap syukur. Kami berdoa sekarang untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menuntun dan memimpin umat-Mu. Terima kasih untuk semua penata layanan yang ada. Semua sudah diberkati oleh Tuhan dan kami nanti boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan yang baik. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang terus dilimpahkan dalam hidup kami. Penebusan Tuhan yang ajaib, anugerah kehidupan yang luar biasa. Lanjutkan karya-Mu, lanjutkan kasih-Mu, lanjutkan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya. Kami memberkati semua menteri, memberkati TNI, Polri, memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya yang sudah terpilih. Kami menyerahkan Tuhan negeri kami yang tercinta, supaya Indonesia penuh damai sejahtera, penuh kasih karunia, penuh dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang beribadah dan setia kepada Tuhan. Itu ada pada seluruh rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
akan memimpin kehidupanmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.